Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi asmara kamu ya, percintaan kamu. Yang single ataupun juga yang berpasangan. Kita lihat yuk, khususnya di minggu ini ada apa saja dan akan seperti apa. Kemudian energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Minggu ya. Minggu malamnya biasanya masih terasa, jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu nih. Untuk para zodiak single ataupun couple, tentunya bersama orang-orang yang dekat dengan kamu ya, yang terhubung denganmu, yang berdealing dengan kamu atau bahkan energi pasanganmu. Oke? Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya, untuk pembacaan banyak orang. Jadi silahkan tolong sesuaikan dengan keadaan teman-teman masing-masing, kemudian anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Taurus ya. Oke Taurus. Taurus kita lihat ya, khususnya untuk energi percintaan kamu atau bahkan pernikahanmu. Para Taurus. Begitupun juga untuk para Taurus single atau bahkan couple ya. Energi ini bisa teman-teman rasakan sampai hari Minggu malam. Silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu untuk para Taurus. Dengan siapapun kamu dekat, kamu berdealing atau bahkan untuk energi pasangan hidupmu ya. Kita lihat akan ada apa saja nih untuk para Taurus. Oke, diawali oleh Two of Cups di sini, ada Two of Cups para Taurus. Kemudian juga ada The Strength ya. Ada The Strength dan juga ada Nine of Cups. Kemudian juga ada si Ratu Koin di sini. Kemudian juga ada Nine of Swords hadir. Kemudian juga ada The Hermit. Dan juga ada Three of Cups. Kemudian juga ada si Ratu Pedang. Kemudian juga ada si Ratu Koin. Ada si Ratu Koin ya. Ini ada Knight of Pentacle, mohon maaf. Knight of Pentacle ini si Ratu Koin ya. Untuk para Taurus. Nah Taurus, untuk energi percintaan kamu atau bahkan energi pernikahanmu ya, karena untuk para Taurus single atau bahkan couple nih, 9 kartu sudah saya bukakan, diawali oleh 2 cangkir di sini. Ada Two of Cups ya untuk para Taurus. Di Two of Cups ini sebetulnya dipesankan harus jauh lebih solid para Taurus ini. Ya, mau itu dengan pasangan hidupmu, dengan kekasih hatimu atau dengan orang yang sedang dekat dengan kamu di sini. Para Taurus. Ini ada The Strength juga, The Strength ya. Ini terkadang mungkin para Taurus, ini kamu terkadang melibatkan orang ketiga di sini. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika di sini kamu bertengkar dengan pasangan hidupmu, misalnya dengan kekasih hatimu, kamu bawa-bawa orang lain. Selalu bawa-bawa orang lain demi damai lagi atau bahkan agar aman. Untuk para Taurus. Kemudian juga untuk sebagian mungkin ada yang mencari pelampiasan ya, jadi silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman nih. Jadi selalu melibatkan pihak ketiga gitu ya, apalagi Taurus yang pengen damai dengan pasangannya, ketika ramai, ketika berselisih bawa-bawa orang lain, itu memang membuat kamu tenang dengan pasangan atau bisa baikan, tapi ini jika dilakukan seperti ini terus-menerus ya, ini malah bisa menyebabkan hambatan gitu. Apalagi khususnya di minggu ini untuk para Taurus. Ya. Saya melihat dibilang mulus tidak. Tidak mulus hubungannya para Taurus ya. Kenapa? Karena di sini menghadirkan energi perselisihan untuk para Taurus. Kemudian juga ada Nine of Cups ya. Ya. Ada perasaan ingin nyaman sebetulnya, meskipun menghadirkan ketidakpuasan. Para Taurus,
Intinya dalam hubunganmu, dalam percintaanmu, dalam pernikahanmu jangan melibatkan orang lain lah. Ya. Itu hanya menyebabkan hambatan dalam hubunganmu. Apalagi misalnya hubungan kamu yang sedang baik-baik saja, yang sedang bagus-bagus saja, yang sedang tenang-tenangnya gitu ya. Untuk para Taurus. Ini Taurus dengan pasangannya bakal bernegosiasi ya dalam hubungan gitu. Apalagi jika terjadi perselisihan atau perbedaan dengan pasangannya atau dengan si dianya kamu atau dengan kekasih hatimu di sini. Ya, untuk para Taurus. Tapi di sini ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini terjadi kepada pasangan hidupmu. Ya. Ada kemungkinan di sini akan banyak perubahan yang akan terjadi terutama pada perilaku pasangan hidupmu, kepada perilaku kekasih hatimu di sini. Ya. Ini mungkin pasangan hidupmu atau bahkan kekasih hatimu akan terlihat sedikit egois. Ya. Ketika adanya perubahan sifat dari pasangan hidupmu atau bahkan dari kekasih hatimu, nah inilah yang bisa membuat kamu jengkel. Kalian berdua ini bakal saling ngejek satu sama lain, saling mengejek satu sama lain di sini. Para Taurus, apalagi yang sudah menikah ataupun di sini para Taurus yang sudah punya pasangan, malah saling mengejek ya untuk para Taurus ini. Begitupun juga khususnya untuk energi percintaan kamu di minggu ini. Baik Taurus single atau bahkan couple ya, para Taurus. Ini sebetulnya dipengaruhi kuat energi yang lebih serius. Ya, ini sebetulnya membawa energi yang lebih serius. Bahkan juga dibilang stabil, bisa stabil. Tapi di sini juga mulai mengarah ke kejelasan dalam hubungan untuk para Taurus. Sehingga kepada kamunya bawaannya, kepada kamunya ya, kamu jadi pengen cinta yang nyata, pengen dia setia, pengen cinta yang setia, atau bahkan banyak Taurus yang pengen punya kepastian. Karena ini ada di dalam pengaruh karma juga, karma cinta ya. Jika fase karma cinta ini mungkin akan ada pelepasan atau bahkan akan ada kesadaran di sini dari segi perasaan. Intinya cinta jadi bukan lagi soal rasa saja, tapi tentang keputusan atau bahkan tentang kejelasan. Ya, baik Taurus single atau bahkan couple. Dan bagaimana jika para Taurus single? Yuk kita lihat untuk Taurus single yang akan terjadi di minggu ini. Taurus, saya melihat akan ada seseorang yang mendekat, tapi dengan niatan serius. Ini adalah orang yang gak suka basa-basi. Ya, kemudian juga semoga lebih ke arah hubungan jangka panjang nih. Untuk para Taurus single. Kemudian juga Nine of Cups masih koneksi. Ya, ini mungkin kamu ketika terhubung dengan seseorang bisa ngerasa nyaman atau bahkan stabil. Tapi energinya tidak terlalu cepat. Ya, tapi ketika kamu dekat dengan seseorang ini seperti bisa membuat hati kamu tenang, ya. Jadi akan ada rasa. Nanti akan ada rasa. Apakah ini bisa jadi sesuatu yang serius? Ya, itu akan muncul rasa. Para Taurus. Kemudian juga akan muncul seseorang dari masa lalu. Kemungkinan orang dari masa lalu muncul. Ya. Ini disebut hubungan karma. Jadi bisa datang orang ini apakah untuk memperbaiki hubungan denganmu atau akan menutup cerita dengan kamu di sini. Ya. Jadi Taurus akan muncul nih. Kemungkinan orang dari masa lalu muncul ya. Nah di sini kamu nggak boleh GR dulu ketika orang dari masa lalu muncul. Untuk para Taurus. Bahkan Taurus yang single, ini adalah hal-hal yang perlu kamu waspadai atau kamu harus perhatikan ya. Taurus single jangan terlalu terpaku kepada masa lalu juga. Kemudian jangan menunda keputusan karena terlalu nyaman di zona aman. Ya, para Taurus single. Kemudian juga jika dari saran, kamu yang ingin membuka hati, ya buka hatimu gitu ya. Tapi kamu tetap harus realistis di sini. Kemudian juga ini adalah waktu untuk hubungan yang stabil, hubungan jangka panjang di sini. Para Taurus.
Begitupun juga bagaimana Taurus yang berpasangan, yang sudah punya pasangan. Jika yang sudah punya pasangan, ini yang akan terjadi, mungkin hubungan kamu akan menjadi hubungan yang lebih serius atau bahkan mengarah ke komitmen, ya. Bahkan di sini akan ada pembicaraan. Apakah tentang masa depan? Ataukah akan ada pembicaraan tentang keuangan? Ataukah di sini ada pembicaraan tentang tanggung jawab? Ataukah di sini akan ada obrolan tentang pernikahan? Taurus yang sudah punya pasangan, ya, baik itu yang apa, yang pacaran atau yang sudah menikah. Silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Kemudian masih Taurus yang sudah punya pasangan, ini muncul rasa posesif atau bahkan cemburu. Ini bisa muncul rasa posesif atau bahkan cemburu. Entah karena kamu sayang banget gitu ya kepada pasangan hidupmu atau bahkan kepada kekasih hatimu. Entah dikarenakan adanya rasa sayang yang dalam, ini muncul ya rasa posesif atau cemburu. Tapi ketika munculnya rasa posesif ini atau bahkan cemburu, tapi bisa memicu konflik juga jika terlalu berlebihan ya posesifnya atau bahkan cemburuannya untuk para Taurus. Kemudian untuk Taurus yang couple, masih yang berpasangan, The Hermit ya, arah. Nah ini mungkin fase penentuan hubungan. Penentuan hubungan ya di kartu The Hermit ini. Apakah hubunganmu bisa makin kuat atau bahkan stabil? Atau di sini kamu dalam hubungan, dalam kehidupan pernikahan mulai terasa berat jika tidak seimbang, para Taurus. Jika kita lihat dari titik sensitifnya para Taurus, Taurus ini sensitif dari tanggal 16 sampai 18 April, ya. Sensitif sekali. Bahkan di sini bisa muncul emosi terpendam, ya, emosi terpendam bisa muncul. Atau di sini karena sensitif bisa terjadi salah paham. Ya. Kemudian juga saran untuk para Taurus. Saran untuk Taurus yang sudah menikah atau bahkan yang sudah punya pasangan, yang sudah punya kekasih, tolong jangan terlalu banyak memendam perasaan. Jadi jangan memendam perasaan terlalu lama, ya, para Taurus. Kemudian juga masih saran, ini kamu harus bisa belajar percaya. Kamu harus belajar percaya, ya, jangan terlalu mengontrol pasangan hidupmu atau bahkan kekasih hatimu. Bahkan jika ada sesuatu hal, silahkan komunikasikan dengan tenang nih. Untuk para Taurus ya. Kemudian juga apakah menghadirkan energi karma? Ya, menghadirkan energi karma. Karena saya melihat di sini ada Knight of Pentacles untuk para Taurus ya. Ketika menghadirkan energi karma dalam sebuah hubungan itu bukan menyeramkan ya. Jadi tidak berarti menakutkan, menyeramkan atau yang jelek-jelek saja. Sisi baiknya juga ada gitu. Untuk energi karma dalam hubungan ya. Nah, ini salah satunya. Energi karma dalam sebuah hubungan karena ada. Salah satunya ini bisa membawa cinta yang tulus. Kemudian juga adanya keinginan gitu ya akan hubungan yang stabil. Ini sisi baiknya. Meskipun terkadang juga membawa pengaruh pelepasan. Ini bisa membawa pelepasan. Apalagi dari hal-hal yang tidak lagi selaras ya. Para Taurus dalam hubungan gitu atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Atau para Taurus yang single misalnya dekat dengan seseorang tapi kok enggak satu tujuan. Nah ini juga terkadang membawa pelepasan dari hal yang enggak lagi selaras. Kemudian juga ini menguji keterikatan emosional ya untuk para Taurus. Kemudian juga energi karma dalam hubungan para Taurus bakal diujinya. Ini mungkin tentang yang mana yang harus dipertahankan, ya, mana yang harus kamu pertahankan atau mana yang harus kamu lepaskan. Para Taurus. Artinya, jika hubunganmu sehat, ini bakal semakin kuat bahkan serius. Tetapi jika hubunganmu tidak seimbang, ini akan ada yang mulai goyah secara sendirinya. Jika dalam energi karma, ya. Begitupun juga untuk para Taurus jika dari Sun Moon Rising ya yang bisa mendekat di sini energinya kepada kamu para Taurus atau bahkan bisa ngedeketin kamu ya. Saya melihat ada Virgo ya di Hermit ini, Virgo Capricorn. Jika orang yang mendekat kepada kamu atau kamu sedang dekat dengan seseorang yang berzodiak Capricorn,
Mungkin ini adalah orang yang sejalan dengan kamu ya, para Taurus. Mungkin juga orangnya jauh lebih dewasa, baik itu secara umur atau bahkan secara pemikiran. Jika Virgo yang sedang mendekat kepada kamu. Kemudian jika ini adalah Capricorn, Capricorn adalah orang-orang yang berpikiran dewasa. Ya, baik secara umum juga mungkin apakah umurnya jauh lebih dewasa dari kamu, atau secara pikiran dia jauh lebih dewasa. Nah, Capricorn ini jika suka sama kamu, dia berusaha serius di sini. Kemudian juga dari bangsa air ya, Pisces dan Scorpio. Jika Pisces di sini yang mendekat kepada para Taurus, kamu mungkin akan melihat bahwa Pisces ini kok lembut gitu ya, lembut tapi emosional sebetulnya. Para Pisces. Jika ini adalah Scorpio, kamu bakal tertarik kepada Scorpio ini, ya. Kamu bakal mudah tertarik kepada para Scorpio ini. Bahkan juga bisa cepat dekatnya. Jika Scorpio yang mendekat ya energinya di sini untuk para Taurus. Jadi kesimpulannya untuk energi percintaannya para Taurus, khususnya di minggu ini, baik untuk para single atau bahkan couple ya. Ini adalah fase cinta yang dibilang serius bisa, bahkan dibilang bisa stabil bisa. Ya, apalagi di sini ada peluang. Ada peluang hubungan buat serius, buat jangka panjang ada, meskipun di sini ujiannya apa? Ujiannya emosional atau bahkan tentang posesif di sini, rasa posesif itu ujian dalam hubunganmu atau dalam energi percintaan kamu. Atau di sini akan ada penentuan ya dalam sebuah hubungan. Kuncinya sebetulnya tentang kepercayaan ya untuk para Taurus nih. Kuncinya tentang kepercayaan, kemudian jika ada apa-apa itu harus dikomunikasikan, harus banyak juga berkomunikasi, atau di sini kamu harus berani mengambil keputusan. Para Taurus ya, jadi untuk Taurus, tetap semangat, dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.